Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas mata kuliah sistem operasi mengenai pembuatan server webcaster. Saya akan menggunakan konsep load balancing dan failover dengan bantuan hproxy pada Linux Ubuntu. Sebelumnya kalian bisa persiapkan dulu 3 buah VM-nya di VirtualBox, yang mana VM pertama itu atau VM utamanya itu akan menjadi server hub proxy. Sini saya mempunyai VM1 sebagai server hub proxy-nya, dan saya beri IP 192.168.5991 dengan nama domain ardiansyah.net. Kemudian yang VM2-nya itu sebagai web server pertama, saya beri IP 192.168.5992 dengan subdomain saya kasih nama web1.ardiansyah.net. Untuk VM3 itu sebagai web server 2 dengan IP 192.168.5993. Dengan subdomain saya kasih nama web2.ardiansyah.net. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu untuk VM pertamanya atau server hub proxy-nya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai konsep load balancing dan failover. Jadi load balancing sendiri yaitu sebuah mekanisme untuk membagi traffic atau lalu lintas user ke beberapa server web sekaligus. Jadi ketika kita ngedeploy sebuah aplikasi ke user dan user itu dan nantinya aplikasinya akan digunakan oleh banyak user agar tidak terjadi overload di suatu server kita, maka kita harus membagi ke beberapa server lainnya. Sedangkan failover sendiri yaitu sebuah mekanisme otomatis untuk mengalihkan server ke server lainnya yang sudah disiapkan ketika server utama itu gagal. Tujuannya untuk memastikan layanannya itu tetap berjalan. Misalkan ini kan ada 3 server ya. Ketika server 1 itu mati, maka layanan itu akan tetap bisa berjalan dan layanannya akan dialihkan ke server 2. Itu. Oke, kita langsung saja mulai konfigurasikan untuk server hub proxy-nya. Nah, di VM-nya saya sudah mempunyai 3 web server seperti yang saya jelaskan tadi. Ini webmaster ini sebagai nantinya sebagai server hub proxy, dan ini web server 1 dan web server 2. Di sini saya sebelumnya itu sudah membuat satu VM dan saya tinggal mengklon 2 VM ini. Saja kita bisa masuk ke VM yang webmaster. Setelah masuk ke VM-nya, kita bisa masuk ke atau kita bisa buka terminal. Nah, login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba lihat IP-nya terlebih dahulu. Di sini terlihat pada VM ini mempunyai IP 192.168.5991. Nah, nantinya kita akan konfigurasikan hub proxy-nya. Untuk langkah selanjutnya, lakukan update terlebih dahulu dan lakukan instalasi. Lakukan perintah sebagai berikut: apt kurang suci. Nah, kalian bisa lakukan perintah seperti ini terlebih dahulu. Setelah perintah ini selesai, kalian langsung saja bisa download
hproxy-nya dengan melakukan perintah sudo install hproxy. Oke, karena di sini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Kalian bisa tunggu instalasinya sampai selesai. Sebelum itu, kalian masuk ke file host terlebih dahulu dengan perintah sudo. Nah, di sini kalian untuk yang barisan kedua ini kalian bisa uh, sesuaikan lah. Sini saya daftarkan nih 3 IP. Yang pertama IP yang belakangnya 91 sebagai server adopsi, 92 sebagai web server 1 dan 93 sebagai server 2-nya. Dan guys, kalian bisa save aja. Setelah itu, kalian bisa langsung konfigurasikan file hproxy yang sudah kalian install, masuk ke ketikkan perintah seperti ini, kemudian kalian bisa enter saja. Nah, pada tampilan ini kalian bisa langsung scroll ke bawah, paling bawah, yang atas abaikan saja. Dan kalian bisa tambahkan ini, kode ini. Mulai dari front end-nya kalian tambahkan. Dan di sini kalian masukkan IP server utama kalian atau server proxy-nya. Di sini saya menggunakan yang ini. Saya daftarkan yang VM1. Kemudian untuk ini kalian bisa sesuaikan saja dan tambahkan titik 280, artinya menuju ke port 80. Dan bagian backend ini saya menggunakan algoritma round robin. Jadi nanti ketika server proxy-nya saya akses di browser, ketika saya refresh itu nanti akan bergantian antara server 1 dan server 2-nya gitu. Nah, di sini kalian bisa daftarkan untuk IP server-server yang sudah kalian buat. Sini saya akan masukkan ini IP ini dan ini. Sini jangan lupa juga arahkan ke port 80 PMC. Dan listen start-nya kalian bisa masukkan IP utama kalian atau IP server proxy-nya dan menuju ke port 8080. Di sini autentifikasi bisa masukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan username nama saya Ardian dan passwordnya itu Ardian123. Dan ini Yuri nanti ngaksesnya di browser kasihkan ini. Setelah itu kalian bisa save saja lalu keluar. Setelah melakukan konfigurasi file proxy-nya, kalian coba apakah konfigurasi itu benar atau tidak. Ketikkan perintah proxy main.c main-nya, terus kasih nama file perintah seperti ini, enter saja.
Nah, ketika muncul notifikasi ini, berarti itu apa konfigurasi aplikasi kalian itu sudah benar. Kalian langsung bisa restart saja proxy-nya. Nah, kalian bisa lakukan restart proxy. Kemudian setelah itu kita coba cek ke browser. Di sini kalian bisa masukkan saja IP server proxy-nya yang sudah kalian daftarkan tadi dengan melakukan data 190.280.80 starts. Nah, ini IP server proxy saya. Langsung enter saja. Nah, di sini untuk username-nya, kalian masukkan username yang tadi kalian daftarkan. Saya tadi username-nya Ardian. Kemudian passwordnya Ardian 123. Langsung masuk saja. Nah, di sini sudah terlihat tampilan proxy statistik reportnya. Dan di sini juga terlihat untuk web server 1 dan web server 2 itu masih merah. Itu artinya lagi down karena belum kita konfigurasikan untuk web server 1 dan web server 2-nya. Nah, di sini saya juga akan mencoba membuka melalui domain. Dan tadi saya di sini mempunyai IP dan nama domain. Untuk kalian yang belum mungkin bisa buat dulu atau sesuaikan dengan nama domain kalian. Saya mau mencoba masukkan nama domain saya dan sama saja tapi beda domain dan IP. Nah, ini juga sama username. Itu mungkin untuk konfigurasi approach-nya mungkin sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasikan untuk web server 1 dan web server 2-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke VM, kemudian jalankan untuk web server satunya. Nah, setelah itu kalian langsung bisa buka terminalnya aja. Kita besarin dulu. Setelah itu kalian masuk ke user root. Kemudian kalian bisa cek IP-nya. Nah, di sini itu terlihat IP 192.168.5992. Itu akan menjadi web server pertama saya. Nah, setelah itu kalian coba edit file di etc host-nya dan ketikkan perintah seperti ini. Nah, di sini yang tadinya kan saya clone itu di webmasternya atau web hproxy-nya. Sini kalian ubah sesuaikan dengan IP-nya. Sini saya ubah tadinya 91 menjadi 92. Kemudian namanya ardiansyah.net itu akan saya ganti menjadi web1.ardiansyah.net. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian daftarkan IP server proxy kalian. Di sini 92.168.59.91. Nama hproxy.
Oke, kalian bisa langsung save aja. Nah, nah, setelah itu kalian bisa cek status Apache 2-nya karena di sini saya sudah download web servernya dan kita cek aja statusnya. Jika belum bisa download dulu. Nah, di sini terlihat Apache 2-nya tuh sudah berjalan. Oke, kita biru tampilannya biar bersih. Kemudian kalian masuk ke etc by-nya. Di sini saya akan mengubah nama domainnya dan saya letakkan file konfigurasinya itu di db domain dan db IP. Kalian bisa sini saya akan langsung konfigurasi DNS-nya. Kita masuk ke file konfigurasi yang db domain dulu. Nah, di sini terlihat masih sama tampilan kayak server proxy-nya dan saya akan mengubahnya atau menambahkannya subdomain yang tadinya ardiansa.net akan saya ganti menjadi web1.ardiansa.net. Nah, di sini kita ketikkan aja di sini web1 kasih titik. Kemudian yang sini juga sama, kita tambahkan. Setelah itu juga di sini tambahkan juga. Oke, di sini saya akan mengubah IP-nya yang tadi 91 menjadi 92. Dan di sini juga saya ubah menjadi www.w1 web1. Dan kalian bisa save aja. Setelah itu kita coba konfigurasikan yang DB IP. Di sini juga sama ya. Kita tambahkan subdomain web1.ardiansa.net. Oke, di sini kita tambahkan juga. Saya akan menambahkan ubah IP yang tadi 91 menjadi 92. Setelah itu di save. Kalian bisa restart terlebih dahulu bahan 9-nya. Kemudian kita bisa buat file untuk konfigurasi web servernya. Saat di sini saya akan membuat file yang bernama var www web1. Setelah itu kita masuk atau kita konfigurasikan file tersebut. Tapi di belakangnya saya tambahin index.html untuk konfigurasi tampilan di web servernya. Nah, di sini saya juga akan membuat sebuah kode HTML sederhana. Namanya web server 1. Kemudian di sini saya di halaman webnya akan
ngasih sebuah headline yaitu ini adalah halaman server satu. Mungkin itu saja untuk tampilan webnya. Ya seperti ini ya. Langsung kita save aja di sini. Setelah itu kita masuk ke file Apache-nya. Jadi etc apache 2 sets available. Coba lihat isi file-file yang ada di dalamnya. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuat eh, konfigurasi websitenya, di sini sudah terdaftar. Nah, di sini untuk membuatnya kalian bisa copy file default.conf menjadi namanya. Sini saya akan menamai web1.com. Seperti tadi copy file default.conf menjadi file yang akan kita konfigurasikan. Di sini saya namakan web1.com. Oke, enter saja. Kemudian kalian coba konfigurasikan. Setelah terlihat itu, nah di sini terlihat web1 ya. Kemudian kita konfigurasikan isi file yang ada di dalamnya. Nah, di sini. Nah, di server name-nya yang tadinya namanya subdomain.ardiansah, kita ubah menjadi nama domain kita. Ini kita ganti menjadi web1.ardiansah.net. Yang server aliasnya juga sama, kita ubah saja. Ini. Kemudian dokumen rootnya kita arahkan ke file yang sudah kita buat tadi, yaitu var www web1. Nah, seperti ini. Langsung save aja. Oke, kemudian kita restart dulu atau reload Apache-nya. Di browsernya saya akan coba akses menggunakan nama domain yang sudah saya buat untuk server satunya. Tadi saya menamai web1. Nah, tampilannya itu sudah menampilkan apa yang tadi kita sudah konfigurasikan. Jadi untuk website server satunya itu seperti ini. Selanjutnya eh, akan buat konfigurasikan website keduanya. Untuk web server satunya itu sudah selesai. Di sini saya akan melakukannya hal yang sama di web server keduanya. Kita jalankan. Oke. Check up IP terlebih dahulu untuk web server kedua. Ini saya menggunakan IP 192.168.5993. Oke, selanjutnya edit file host. Nah, di sini kalian tinggal ganti saja alamat IP yang sama kayak web server 1 tapi
hanya beda IP. Sini juga sudah saya ganti dan saya arahkan ke Hyproxy. Dan sebelumnya saya sudah buat DNS untuk server 2 ini. 192.168.5993 dengan nama subdomainnya web2 ardiansyah.net. Nah itu bisa buat file untuk konfigurasi web servernya. Sini saya namakan juga dengan web2. Kita masuk ke file for www. Nah, halaman untuk web 2-nya sini saya ubah menjadi halaman web server 2. Sosek. Kemudian kita masuk ke file etc. Ini untuk konfigurasinya server name-nya saya beri web2.ardiansyah.net dan diarahkan ke var www web2 itu. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi server web server 2-nya. Setelah itu kita akan coba testing semuanya. Oke, sebelum kita testing, pastikan ketiga VM-nya itu berjalan. Kemudian kita buka browser. Nah, di sini tampilan Hublock Statistic Report-nya untuk web server 1 dan web server 2 itu sudah menyala atau sudah aktif. Dan kemudian di sini ada nama domain ardiansyah.net itu sebagai server hub proxy atau sebagai server utamanya. Kemudian untuk web 1.ardiansyah.net itu sebagai web server utama dan web 2.ardiansyah.net itu sebagai web server keduanya. Nah, di sini ketika kita ke server hub proxy-nya, kita coba merefresh, itu halamannya akan pindah-pindah ke server-server yang sudah kita atur tadi. Dan dari sini, itu berarti konfigurasi proxy-nya itu sudah berhasil. Nah, di sini buka lagi refresh. Nah, bagaimana jika kalau salah satu servernya itu kita matikan? Apakah di server ini bisa berjalan atau tidak? Di sini saya akan coba matikan untuk web server pertamanya. Kita matikan dulu shutdown. Nah, di sini terlihat untuk web server pertamanya itu berwarna kuning. Artinya itu downgoing atau down sementara. Kalau kita refresh lagi, itu tandanya berubah menjadi merah. Artinya bahwa server itu benar-benar sudah mati atau nggak ada ya. Kalau di sini kita refresh untuk yang web satunya, maka tidak akan menampilkan apa-apa karena sudah kita shutdown. Nah, untuk yang server box-nya, kalau kita coba refresh, itu akan tetap bisa berjalan walaupun yang satu ini sudah mati atau down. Nah, tapi sini masih bisa menyala. Nah, kalau seandainya ini web server satunya itu dinyalakan lagi, itu berarti nanti di sini akan berubah menjadi warnanya hijau atau aktif kembali. Asalkan tidak berubah IP-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.